Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidia, NIM 21016129 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Dr. Anda Hermawati Arif MPD. Baik, saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint, tugas yang ke-13 tentang keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Yang pertama adalah pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang bertujuan dari wawancara ialah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Yang kedua adalah jenis wawancara. A. Wawancara berstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah direncanakan secara rinci dan jelas dan dijadikan sebagai pedoman wawancara. B. Wawancara tidak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka, peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini tidak memberi struktur jawaban kepada peserta didik karena jawaban dalam pertanyaan itu bebas. Yang ketiga adalah jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka, adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Luas dan bebas artinya penjawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban sepanjang apa jawaban itu yang hendak ia berikan. Biasanya dengan pertanyaan terbuka ini, penjawab lebih santai. Tapi kadang-kadang juga dapat membuat penjawab kelabakan hendak memulai jawaban dari mana. Yang kedua, pertanyaan hipotetik terbuka hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahannya maupun kekuatannya. Yang membedakan hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Pada pertanyaan hipotetik terbuka, penanyanya dapat membuat pertanyaan lebih luas dengan memberikan beberapa keterangan untuk menyesuaikan dengan situasi wawancara. Yang ketiga, pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan kata ya atau tidak. Kebanyakan pertanyaan langsung ini berharga karena dapat langsung dan singkat. Tetapi kelemahannya, pertanyaan semacam ini beberapa hanya mengungkapkan sedikit hal saja. Bagi beberapa penjawab, pertanyaan semacam ini tidak hanya memberikan jawaban yang singkat, tetapi diberikan pula beberapa keterangan tambahan. Yang keempat, pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak penjawab, bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Kekuatan pertanyaan semacam ini, jawaban mudah dipahami, dapat menghemat waktu. Kelemahannya, pertanyaan semacam ini akan menjadi gangguan bila pilihan jawaban yang telah disediakan tidak ada yang disukai oleh penjawab. Yang kelima adalah pertanyaan bebas, merupakan pertanyaan yang menimbulkan yang kelima adalah pertanyaan beban, merupakan pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab disebabkan tidak ada jawaban yang benar, namun penuntut jawaban emosional. Pada pertanyaan beban semacam ini jarang digunakan karena akan menimbulkan beban emosional kepada penanya dan penjawab. 6. Pertanyaan terpimpin, yakni pertanyaan yang diikuti dengan arahan jawaban. Dalam pertanyaan terpimpin merupakan pertanyaan yang sangat membantu untuk mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya yang diajukan sebelumnya. Yang ketujuh, pertanyaan orang ketiga. Inti dari pertanyaan orang ketiga ini adalah isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah merupakan pertanyaan yang datang dari orang ketiga. Kemudian jawabannya pun seperti orang ketiga. Gaya pertanyaan semacam ini dibuat agar penanya terlepas dari rasa terbelenggu secara emosional, sehingga perlu dialihkan seolah-olah yang bertanya itu bukan dia. Yang kelima, praktik wawancara. Mulailah dengan langkah-langkah berikut. Menentukan tujuan wawancara, menentukan narasumber, menentukan metode yang akan dilakukan, mempersiapkan pertanyaan, memeriksa kembali pertanyaan,
melakukan wawancara atau mengawali dengan perkenalan tujuan wawancara. Selanjutnya mencatat atau merekam informasi penting. Yang selanjutnya merangkum hasil wawancara. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.